Oke, basa-basi nih. Iya dong. Iya. Langsung Om. Iya. Jadi tahun 95 itu kebetulan dulu tuh zamannya rock alternatif merajai industri musik ya. Iya. Terutama di Indonesia banyak band-band luar yang lebih mengarah ke rock gitu. Iya. Kita juga waktu itu beberapa masih sekolah, masih ada yang udah ada yang kuliah, ada yang masih sekolah, dan kebetulan waktu itu kalau The Band ini banyak sih awal-awalnya mainin lagu yang saat itu masih berkembang. Iya. Tapi puncaknya adalah kita pernah jadi juara favorit waktu itu di pesta musik alternatif ya di Menteng ya. Waktu itu kita coba-coba kan di situ kan. Waktu itu genrenya pas udah ska atau belum alternatif. Masih alternatif waktu ya. itu. Tapi waktu itu yang di tahun berapa ya? Bintang tamunya ada waiting room juga kalau nggak salah pernah waktu itu ya. Itu 96 ya. 97 ya. 97. Oke. Iya, itu kita sempat lihat. Jadi kayaknya itu jadi satu ajang di Jakarta waktu itu kan. Iya. Kalau nggak salah itu acara alternatif terbesar lah waktu itu ya Oke. di Jakarta. 96 ya waktu itu ya. Iya, kita tahun 95 itu berdiri. Akhirnya setelah itu kita lihat-lihat kan jadi banyak referensi musik. Kita akhirnya memilih ska waktu itu. Iya. Gitu. Tapi pondasinya di situ kan jadi wah kita juara nih, jadi serius nih ngeband gitu. Oke. Ini jadi kata diseriusin nih gitu ya. Iya, ini kayaknya perlu diseriusin nih karena kalau dulu kan ngeband nih ya udah buat hobi aja gitu. Wah, ini ada band apa ini kita ngeband, apa ini ngeband gitu. Tapi pas sempat jadi juara favorit itu keseriusan kita ngeband dan akhirnya kita memilih ska sebagai genre kita waktu itu gitu. Oke, siapa yang kepikiran pertama kali ini enak ska nih? Nah gitu tuh. Siapa? Masih inget nggak? Atau bareng-bareng? Nggak, waktu itu kebetulan ada Gitaris ya? ada gitaris juga kan. Gitaris kebetulan omnya kan pelayar tuh, pelaut lah, sering berlayar. Dia dapat kaset-kaset yang aneh-aneh gitu. Wah ini nih, coba dia dengerin gitu. Kita waktu itu masih belum paham gitu kan, nggak ada. Nah, terus ketemu sama teman-teman juga, ternyata itu ada. Pokoknya kalau nggak mentes spesial lah waktu itu kita sempat dengerin, wah seru nih kayak gini kita diulik. Ngulik lah, ngobrol-ngobrol ke teman-teman yang lain. Karena waktu itu nggak semuanya juga ngerti tentang musik yang aneh di Indonesia kan pada saat itu kan. Jadi lebih banyak ya didominasinya sama pop, rock gitu. Dangdut lah waktu itu kan. Iya benar. Kalau 96 itu 93 sampai 9 itu juga internet susah ya, maksudnya Iya, itu belum banyak ada gitu ya. Jadi infonya tuh paling dari teman-teman aja. Iya. Gitu. Zaman itu kita juga ngerasain pengen dengerin lagu tuh di kopiin dong. Iya, benar. Direkam biasanya di rekor gitu kan. Ada dua Pelit banget lah waktu itu mah. ditempelin di rekor gitu Iya, kan, iya. seperti begitu ya. Iya. Iya. Nah itu pasti menerima banyak tantangan gitu ya pada saat itu, karena yang lagi genre yang paling terkenal adalah rock alternatif. Itu Betul. gimana tuh? Cara ngatasinnya, atau ada cerita suka dan duka nggak waktu itu? Ya sebetulnya kalau dulu di kita tuh ada kayak semacam jadi sanggar gitu lah. Iya. Band-bandnya macam-macam, ada band yang udah mulai ngerti punk, ada yang suka hardcore lah, macam-macam gitu band-bandnya. Jadi akhirnya mereka punya aliran baru setelah mengerti banyak hal ya. Waktu itu kan namanya anak muda kan pengen nyarinya yang beda-beda aja, nggak mau yang kayak gini lah. Iya. Udah ada ngapain gitu. Iya. Nah tapi ya banyak juga sih teman yang mainin musik pop juga ada gitu. Tapi kebanyakan pada saat itu anak muda pada saat itu ya lagi dapat selera yang beda juga. Siap. Nah waktu itu saya sempat dengar bahwa tim X itu sempat dapat tantangan yang luar biasa, dicaci dan dimaki, dilemparin gitu. Ada cerita yang pernah diingat nggak waktu itu? Oh itu banyak banget. Awal-awal kita keluar album itu kan ya baru manggung-manggung
di luar kota. Iya. Nah itu pressure-nya tinggi banget tuh. Karena ya itu kalau dulu kan kita disebutnya underground ya. Iya. Ya, musik-musik underground gitu. Kalau kita udah masuk label dimusuhin. Iya. Oke. Itu Anak underground kok masuk label gitu iya, ya. Oke. iya. Oh ini pengkhianat nih gitu. Oke. Tapi ya pokoknya pengalamannya banyak lah, kita ditipukin sampai saya pribadi pernah disandra juga di Serang gitu ya. Disandra? Disandra iya. Iya, di boykot lah acaranya gitu. Gak boleh main gitu atau sempat disakitin nggak Om? Nggak boleh main. Nggak boleh main ya. Terus kita berdua saya sama Yos di cek. Ya, boleh cerita. Ya pokoknya banyak lah pengalaman yang Dia disandra, diceritain aja nggak apa-apa. Iya. Maksudnya diceritain, itu kan pengalaman dulu ya, maksudnya pernah manggung. Ya, itu salah satunya lah. Iya, salah satunya tuh. Jadi yang ketiganya dia berdua nih sama Yos nih. Iya. Sama-sama. Cek. Ya. Nah, udah nggak bisa keluar, terus ya dikerumunin lah. Pokoknya bahasanya udah serem-serem banget. Iya. Iya. Tapi alhamdulillah masih selamat. Masih selamat. Masih Ini bener masih selamat kan Om ini? Oh masih selamat ya, iya bener ya. Gak ada yang paling serunya kan, abis acara itu tuh Cik. kita ke hotel, semua nyamperin ke hotel, gitu. Jadi kita dari tempat itu keluar tuh sampai naik apa namanya mobil apa tuh barakuda, naik barakuda. Mobil gratis. Iya, keluar sampai alun-alun Serang apa gimana ya? Sampai tol, masuk tol. Iya sampai masuk tol. Dan itu pas keluar tuh itu masih waduh udah kayak apaan tuh? Di sorok-sorok bambu di Namanya kita kayak di demo lah gitu. Iya. Itu sampai ke hotel tuh kita disamperin dan ya kita nggak bisa naik. Tadi kan pakai bis terus pakai mobil anti huru hara gitu. Iya. Itu pun ditipukin masih kayak orang demo gitu. Berarti bener-bener ditipukin. Benar, Bukan karena bisnya sewanya habis ya, bukan ya? Bukan. Oke, siap. Oke, sekarang tadi mau pegang mic, kita mau cerita nih, ada mau yang dikenang tuh gimana Om ya? Enggak sih, yang lucu sih waktu Ada lagu kesedihan nggak? Ting tung. waktu di Sandra itu saya. maksudnya, Oke, siap. waktu di Sandra itu kan gue berdua Billy itu masuknya ke loket kan itu kan kecil ya, udah kali berapa. Nah, udah gitu kita mau keluar ya nggak bisa lah. Dia udah dikepung kan. Dan kita lihat kita intip dari dalam, wah gila baunya udah bau bambu, bau rantai segala macam. Wah ini kalau keluar mati nih. Bener. Soalnya lebih dari 10 orang kan. Masih manusia kok ini teman-teman, santai, masih hidup ya, aman ya. Iya. Oke. Tapi ya kalau nggak keluar mati juga. Nggak keluar mati juga. Akhirnya gua Karena nggak bisa napas ya di loket ya. polisinya juga saya udah nggak mau jagain gitu. Oh, Nggak bisa gitu. Jadi akhirnya ya udah bapak, kalau bapak ada motor masukin aja motornya, nanti goncengan sama saya, kita belah penonton itu gitu. Berani gitu kan. Ada Dibelah beneran. kita terabas gitu. Ya lumayan sih, kena pukul-pukul sedikit nggak apa-apa. Enggak, tapi gara-gara dia juga sebetulnya pas dia keluar nih kan Mencar tuh naik motor kan. Akhirnya diginiin katanya penontonnya tuh pindah ke hotel semua kan. Samperin semua jadi. Oke. Iya. Gila bener tuh. Tapi emang beraninya keroyokan sih. Itu cerita hampir 30 tahun yang lalu tuh, ya kan. Nah, sekarang itu menjadi cerita yang dikenang dan nostalgia, kan pasti akan jadi cerita di keluarga-keluarga kita gitu kan. Nah, itu sampai dengan hari ini itu gimana tuh berasa 30 tahun loh. Ska tetap dengan genre yang sama tuh. Boleh ceritain nggak? Iya, kita dari dulu bukan band yang penuh apa namanya. Kita ngerti tentang industri enggak juga. Kita beranjaknya dari apa ya? Kalau kata anak-anak itu kayak kedong-dong pengen jadi apel. Oke. Iya, jadi kita dari remah-remah yang pengen jadi sesuatu lah. Jadi kita memang kita main musik tuh tulus, istilahnya dari bawah, dan apapun resikonya kita jalanin. Makanya kita nggak percaya kita sampai di titik ini gitu, udah 30 tahun. Banyak cerita yang mungkin salah satunya adalah gini. Kalau kita lagi ngobrol sama-sama, dulu sama sekarang, dulu masih bujangan, sekarang ngobrolin anak, gitu, ngobrolin sesuatu yang bukan musik lagi, karena udah lewat kayaknya kalau mau ngobrolin musik lagi gitu. Iya.
Terus kedua juga kadang-kadang kita nggak percaya bahwa kita bisa diterima di industri musik Indonesia. Dari mulai lagu kita di setel di pasar-pasar gitu, benar. Sampai ada mantan presiden yang juga sempat nyanyiin lagu kita, kayaknya kita kan bangga gitu. Oh ya, 30 tahun ini pencapaiannya dari yang paling bawah banget sampai yang di atas kita udah pernah kita rasain gitu. Itu pingin apa ya, maksudnya jadi cerita yang kadang-kadang kita sering ngobrol-ngobrol aja. Oh ini kita pernah begini loh. Ya, kalau dulu boro-boro kita mikir, kita tuh cuma mikir kita punya album, kita pengen bikin album doang dulu, supaya nanti kalau kita punya anak kita percaya kita anak band. Iya kan? Kalau dulu kan nggak ada digital ya, jadi lebih berpikirnya kalau ada fisik kita bisa kasih tahu ke anak kita nih, bapak lu dulu pernah ngeband gitu. Karena kita juga berangkat dari nol ya, maksudnya kita terbentuk tuh di daerah yang namanya Penjaringan, Jakarta Utara. Ya tau lah daerah situ kan, ya kan. Dan kita juga memang di industri juga ada yang nggak tahu apa-apa ya. Rekaman juga nggak ada yang ngasih tahu pada tahun itu kan. Ya memang informasi juga minim banget ya. Kalau kita sekarang kan mau rekaman juga gampang, lihat YouTube di rumah udah bisa gitu. Kalau dulu kita memang bener-bener kita masuk studio, ini rekamannya gimana gitu, caranya gimana gitu. Ya udah yang ada aja dipakai gitu. Metronom aja kita nggak tahu. Mau recording sosokan kita ngumpulin duit, beli pita yang 2 in. Tuh waktu itu udah beli nih. Oh kita rekaman. Terus kita pikir rekaman kan langsung nge-record aja kan. Gitu. Iya, ini temponya seberapa? Harusnya pakai pakai metronom, tapi ini apa nih gitu ya. Bingung kan pasti ya. Nggak ngerti sama sekali. Dipikir orang ketok pintu, ternyata metronom kan. Akhirnya kalau nggak salah kita satu shift waktu itu, ya itu buat bikin gayet aja sama metronom kan susah juga tuh. Buta sama sekali nggak ngerti. Dan nggak ada gayadernya, nggak ada. Jadi kita sok-sokan aja dulu tuh. Iya benar, makanya kalau di album pertama itu, iya agak-agak menjijikan gitu ya. Padahal yang paling meledak juga salah satunya. Iya, tapi itu benar ceritanya gitu. Anak-anak ke studio mau recording nggak tahu metronom tuh bener ya. Gitu. Tapi ya kita maksudnya belajar akhirnya tahu metronom gitu. Karena kan sayang banget, maksudnya kita punya keinginan untuk bikin album. Jadi kita bikin lagunya lumayan tuh. Jadi ya kita recording 3 lagu. Pinginnya gitu ya, kita ada 3 lagu kita siapin kayak gitu. Ternyata metronom aja kita nggak ngerti. Jadinya cuma setengah lagu kalau nggak salah. Jadi satu shift ya udah buat gayet doang itu. Oke. Nah pada akhirnya sekarang mau ke album ke-8 dan kabarnya ada petisi loh menuju ke album ke-8. Iya kan? Karena lama nggak keluarin album katanya. Itu gimana ceritanya tuh sampai ada yang ngasih petisi tuh teman-teman Nice Friend. Ada yang mau cerita nggak? Ayo. Yang mau cerita? Oh enggak, silakan. Udah gua aja nggak apa-apa. Iya, jadi mungkin kelamaan ya. Kita album ke-7 waktu itu 2012. Dan sebetulnya kita sudah persiapan untuk album ke-8 itu rilis di 2020 waktu itu. Karena kelamaan berarti 2020 aja kita rilis deh gitu album ke-8. Ternyata albumnya udah recording, udah hampir selesai, COVID kan waktu itu gitu. Jadi ya udah ditunda tuh sampai COVID selesai, kita baru mikirin buat launching nih album ke-8 nih. Tapi kan waktu itu selesai 2022, nanti 2023 aja lah gitu. Cuman kata teman-teman cari ini tanggal yang pas. Iya, tanggal yang pas. Terus mau dirilisnya kapan gitu, jangan tiba-tiba habis rilis pandemi lagi gitu. Kan nggak asik, makanya akhirnya kita 2000 tapi lagunya kan itu kan udah jadi tuh. Sudah jadi. Oh berarti album ini sudah jadi sebenarnya? Udah jadi ya. Udah jadi, tapi ada beberapa apa ya, itu bukan kendala sih ya, keberuntungan apa nggak tahu dah. Tapi kita udah jadi, ada yang mau beli lagu, coba tawarin lagu ini. Malah itu juga malah jadi. Wah, lagu kita kurang dong nih. Iya. Oke. 2024 ya. Oke.
Baru 2025 ini yang kelihatannya ini harus nih keluar pas 30 tahun. Iya, makanya pas 30 tahun nih udah rilis aja lah. Itu juga karena petisi juga sih. Nah, kalau nggak ada itu kita labas, kita manggung. Iya. Tapi kan gara-gara itu juga ya. Itu petisi tuh lagi rame tuh. Jadi X-Friend tuh rame kan, pada bikin petisi gitu. Terus tiba-tiba dia ngomong, gua bela-belain tuh X-Friend. Kenapa? Ngapain sih pada bikin petisi kan? Belum biarin aja ya. Itu kan bentuk dari emosi mereka kan. Iya. Dia bikin kita apa namanya tuh rilis album gitu. Iya, dikasih single nggak puas, akhirnya ya itu mereka menuntut itu gitu. Dan kitanya juga sebetulnya udah siap sih, cuma rilisnya nih yang belum tahu kapan gitu. Oke, dan rencananya akan dirilis pada saat tanggal 29 November nanti. 29. Oke. Konsepnya orkestra. Itu gimana tuh? Bisa cerita nggak tuh? Ataukah nanti album ke-8 ini konsepnya orkestra juga gimana? Album 9 itu. Album 9 ya? Oke, siap. Benar, dibocorin. Berarti 31 tahun ya? Oke, Om Boy siap-siap ya 31 tahun ya? Belum tentu 31 ya. Bisa 35 nah. Gimana tuh? Ini konsep-konsepnya ada orkestranya, bisa cerita nggak nih? Siapa yang mau cerita? Kalau sebetulnya gini, kita ada keinginan untuk waktu itu kan kita mau 30 tahun tuh mau ngasih apa gitu. Jadi beberapa kali kita ngobrol, mungkin gini, kayaknya salah satu yang menarik adalah perpaduan antara ska sama orkestra. Iya. Karena menurut kita kalau menonton orkestra tuh kesannya tertib gitu ya, kesannya rapi gitu, baik-baik gitu. Makanya akhirnya kita mencoba untuk membawa itu ke panggung band ska nih. Kita mainin itu dengan konsep orkestra, jadi orang-orang yang nggak berkesempatan, belum pernah ngelihat orkestra bisa lihat di ini. Di konser ini, di 3 dekade ini. Jadi kita bikin satu aransemen baru, balutan yang emang mungkin belum pernah kebayang gitu ya. Nah, kita mau enggak kan kita duluan. Makanya kita bilang waduh. Jadi bisa gitu ya. Siap. Konsepnya beda banget nanti Om ya. Iya, disamain ya. Nah ini katanya beda sama panggung-panggung yang lainnya di tanggal 29 November ini, bukan hanya bawa 5 pemain orkestra, katanya 10. Nah itu gimana tuh cara padu ini ya tuh? Itu sebenarnya surprise dulu, ditanya jadi bocorin lagi ntar. biar sekalian aja nanti kan, biar tanya sekalian gitu. Atau ada lagi surprise yang pengen ditampilkan nanti banyak loh pokoknya ya. Banyak banget. Kita coba bikin sesuatu yang mungkin ya ini perjalanan 30 tahun kita, mudah-mudahan yang nonton jadi seneng aja gitu. Oke. Datang ke sana nggak sia-sia buat nonton gitu. Jadi kan kita lahir Tipek ini tahun 90-an kan jatuhnya gitu ya. Jadi kita kan juga mengajak band-band tahun 90-an teman-teman kita yang lain untuk juga ikut ada di acara 3 dekade ini gitu. Iya, luar biasa. Beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Tipek dong teman-teman. Boleh Om langsung ke tanya jawab sama teman-teman media? Boleh langsung, teman-teman yang mau tanya jawab silakan, ada yang bertanya dari teman-teman media, atau sudah saya wakilkan semua tadi atau gimana? Silakan, monggo. Ada teman-teman? Kekenyangan nih kelihatannya nih. Siapa teman-teman media? Adakah? Oh ada yang mau tanya, oke siap, ada yang mau tanya. Om, siapa dari media mana? Dari tadi. Ini untuk konser berdanska besok Tipek, penampilan apa, pakaian atau apa yang akan ditampilkan tuh gimana sih? Maksudnya udah dipersiapkan dari berapa hari sebelumnya, apakah ada yang spesial nanti konsernya, sama berapa lagu nanti? Ini pertanyaannya yang bisa jawab harusnya ini nih Pak Boy ini. Iya, maunya berapa Pak Boy? Iya, nggak jawab dulu ya. Jadi kalau pakaian sih Tipek tuh udah pasti mempersiapkan seperti apa gitu. Kita mau manggungnya kita udah siapin lah itu, dan mudah-mudahan juga belum pernah dipakai juga lah di mana-mana pas kita manggung. Jadi emang kita
kita bikin ini sesuatu yang beda dan baru gitu. Terus kalau lagu berapa Bay? Kalau 30 tahun 30 lagu ya. Yeah. Biasanya kalau nonton kayak gitu terwujud tuh dia ya. Gak kerasa biasanya. Lu kok 30 gitu. Setengah lagu jadi 15 ya lagu ini. Pokoknya ujung-ujungnya 30 lagu aja gitu ya. Ya pokoknya yang penting kita mau kasih sesuatu yang nggak biasa lah. Kalau biasa konser sejam ini pasti bisa jadi 2 jam mungkin gitu. Tapi yang pasti banyak lah. Gitu. Banyak ya. Luar biasa. Oke, ada lagi teman-teman yang ingin bertanya mungkin? Silakan. Atau saya langsung sodorin mix aja nih. Ayo, silakan. Ayo. Ada mungkin? Banyak? Mau tanya? Silakan. Ini mau tanya. Oke, silakan. Oh, mungkin ini. Nah, terus lu siapa kalau bukan media di sini? Lu pacarnya ya berarti ya? Berarti pacar lu mau tanya. Silakan. Kalau nggak mau nanya tuh gue tanya. Nah, ayo. Lu nggak dosen aja, Bos. Ngapain datang sini? Iya, makanya. Ayo, siapa nih? Oh, mau tanya? Atau magang? Mau dimagang? Baru magang, Mister? Enggak ya? Silakan, ada yang mau tanya, teman-teman? Ada. Oke, aduh, di pojokan lokasi udah menyelamatkan saya, Mas. Bayu dari Harian Kompas, pertanyaannya berapa lama, berapa bulan untuk menyiapkan konser ini? Dan tentu saja 30 tahun ini juga merupakan suatu momentum yang sangat istimewa ya jika dilihat, tapi mungkin ada motivasi lainnya gitu loh ya, selebih dari sekedar cuma 30 tahun, sehingga ada motif-motif lain gitu loh yang menggerakkan atau menyemangati teman-teman Tipex ini untuk menggelar konsernya kali ini. Sama di sini belum dicantumkan ya, 29 November 2025 di Gambir Expo Kemayoran, namun mulainya jam berapa dan mungkin prelude atau Tipex main jam berapa, dan teman-teman band yang pembukanya jam berapa mulainya, itu mohon diinfokan. Terima kasih. Ya, silakan. Saya jawab ganti ya, yang pertama dulu ya tadi. Jadi mungkin kita pernah ada di satu masa yang musik ska pada saat itu bisa dibilang kayak muncul ke permukaan. Jadi semua label punya band ska, orang-orang tiba-tiba tahu, oh ini musik baru, aliran baru gitu. Dan itu sebetulnya ada kenangan yang ingin dimunculkan juga sih di 3 dekade ini. Makanya kita mengajak beberapa teman-teman yang masih setia dengan aliran musik ini, dan yang munculnya mungkin nggak jauh beda sama Tipex nih, bersamaan gitu. Waktu itu tahun 90 2000 juga kita ajak juga, karena kita percaya bahwa musik ini kan bukan cuma tentang bisnisnya doang, tapi ada romantismenya juga gitu. Pada saat itu semua orang tiba-tiba kalau mau nonton ska tuh ada yang pakai jas, bawa koper dan segala macam. Itu momen yang menurut kita pada saat itu menyenangkan banget, dan banyak banget gigs yang pada saat itu tuh emang isinya emang line up-nya band-band ska semua gitu. Dan mudah-mudahan di 3 dekade ini kita bisa mewujudkan kenangan itu gitu. Bisa ada band-band ska yang sekarang masih bertahan dan masih ada, bisa kita ajak sama-sama di 3 dekade yang bakal kita gelar nanti di situ. Salah satu ininya ya, harapan kita ya gitu. Kalau untuk kreasinya mungkin Pak Boy mulai jam berapa nih, Mas? Jam berapa? Salah sih nanti bakal open gate dari jam 3 sore, dan teman-teman Tipex pastinya akan nampil pamungkas ya nanti sekitar jam 9 jam 10-an lah ya. Terakhir nanti untuk teman-teman Tipex yang sebelumnya juga bakal ada band-band keren juga, jadi jangan cuma datang malam rugi banget, karena bakal ada band-band submission juga yang bawain ska dari lokasi baru. Terus kemudian juga ada teman-teman Monkey Boots, teman-teman Orin, dan yang luar biasa lagi teman-teman Ska Revolution ini bakal membawa personil-personil asli dari band-band yang dulu pernah membarengi Tipex juga gitu ya. Ada tadi ya, ada Wastafel, Jun Van Kang Fu, tadi mungkin disebutin
siapa aja ya, saya juga agak lupa. Jadi bakal bawain lagu-lagunya mereka dengan personilnya mereka walaupun nggak lengkap. Jadi nanti dia kayak bentuk kayak big band gitu. Dia akan bareng-bareng featuring kayak gitu. Itu bakal seru banget sih harusnya. Kalau persiapan tadi ya, Mas, persiapan kita lama ya persiapan ya, kurang lebih ya 2 bulan. 2 bulan persiapan dari kemarin teman-teman Tipex kebetulan pas main ke kantor ke Surabaya. Dari mana itu ya? Dari Pasuruan ya? Dari Banyuwangi maksud? Ya Pasuruan, Banyuwangi Pasuruan. Nah kebetulan memang 86 Production itu kantor pusatnya kan di Jawa Timur ya, di selatan Surabaya. Nah ini teman-teman main ke kantor, terus akhirnya tercetuslah untuk acara 3 dekade ini. Jadi kira-kira 2 bulan sih, cukup singkat persiapannya, tapi ya mudah-mudahan tidak mengurangi esensi. Amin. Terjawab ya Mas, aman ya? Atau mau tanya lagi? Boleh? Untuk pertunjukan musiknya kan tadi Tipex sendiri jam 9-an kurang lebih ya. Tapi untuk yang pembukanya yang Polri, Mokibus tuh pertunjukan itu mulai jam berapa? Artinya penonton nggak bisa menikmati musik itu jam berapa? Sama mungkin proyeksi penonton. Kira-kira berapa banyak penontonnya? Ya. Oke. Kita open gate jam 3 sore. Dari mulai open gate jam 3 itu dari sore sudah mulai sih musiknya dari beberapa band pembuka termasuk co-headliner gitu ya. Jadi jangan, makanya tadi saya sampaikan jangan cuma datang malam gitu. Jadi ini momentum yang cukup luar biasa untuk kita bereuni, apalagi para penggemar ska baik yang sekarang maupun yang pada masanya gitu ya. Datanglah dari sore sebenarnya itu. Untuk proyeksi penonton sih kita selalu berproyeksi sesuai dengan kapasitas yang disiapkan oleh venue ya. Ya pasti kalau proyeksi pengennya full house. Amin. Oke, ada lagi teman-teman? Siap, silakan. Selamat malam, gue Dodi dari Soundriff. Mau tanya sama Pak Boy. Untuk tadi kan konsep musiknya itu orkestra ya. Nah, untuk konsep panggungnya itu kira-kira ada nggak sih konsep khusus gitu? Apa sama kayak SID kemarin, Pak Boy? Atau gimana? Apa Pak Boy 86 Production ini mau bikin status khusus atau gimana? Terus juga untuk band submissionnya ini, apakah diwajibkan untuk membawakan lagu-lagu dari Tipex itu sendiri? Itu aja, terima kasih. Oke. Terima kasih Mas Dodi. Untuk konsep panggung sih ya seperti panggung pada umumnya ya. Cuman memang ada beberapa kreativitas yang kita buat sedikit berbeda dengan nuansa skanya aja sih. Tapi kalau bentukan panggungnya sih ya saya rasa bakal hampir sama lah dengan yang kemarin. Cuman ya secara ornamen-ornamennya mungkin ada sedikit berbeda. Kayak kita akan mungkin bermain di LED atau lightingnya yang nanti akan disesuaikan dengan warna musik ska itu sendiri. Gitu sih. Terus tadi satu lagi apa namanya? Band submission. Band submission tidak wajib membawakan musik Tipex. Jadi silahkan berkarya dengan karya masing-masing dan nanti jurinya pun teman-teman Tipex. Jadi bukan kami yang memilih, tapi dari teman-teman Tipex. Harusnya buat para band submission ini satu opportunity juga, kebanggaan ya. Kalau saya sih jadi band, kalau saya merefleksikan diri saya sebagai band ska sekarang gitu ya, terus dipilih sama Gegeduk gitu ya. Kalau bahasa Sunda Gegeduknya ska gitu ya, ini suatu kebanggaan sih harusnya. Karena nanti kami tidak ikut campur dalam pemilihan, semua pemilihan kami serahkan sama teman-teman Tipex yang akan jadi juri submissionnya. Oke, siap. Monggo silakan Mas. Selamat malam, gue Jeko dari Rockstar Max. Sebelumnya happy anniversary ya buat Tipex. Ini kan momentum 3 dekade ya untuk 86 Production ataupun manajemen Tipex. Apakah nanti akan dibikinkan video live gitu untuk dengan hasil yang hadir tentunya ya. Nantinya kan video ini kan akan bisa dikenang sampai anak cucu kita gitu. Sebuah legacy gitu. Apakah nanti akan dibikin seperti itu ataukah ada yang lainnya gitu. Terima kasih. Izin jawab Mas Tresno. Untuk video seperti itu kemungkinan tidak kita maksudnya tidak akan kita publish secara umum ya. Mungkin nanti kalau saya ada pembicaraan dengan Mas Dipta juga sebagai manajer, nanti untuk video-video itu apakah akan seperti apa itu masih dalam tahap pembicaraan. Tapi kalau setelah itu dokumentasinya kita put di media platform yang umum gitu kayaknya rasanya enggak, karena
basicnya bukan karena apa-apa, tapi kita ingin menghargai orang yang sudah punya effort datang dan membeli tiket. Nah, ini yang benar-benar kita jaga kesempatannya gitu, bahwa yang bisa menyaksikan ini adalah orang yang memang sudah memberikan effort lebih dengan membeli tiket gitu, dan beli tiket dan datang, karena itu kan butuh effort, waktu dan lain sebagainya. Jadi kita menghargai itu, oleh karena itu tidak kita publish secara umum. Tapi nanti kalau secara on demand dan lain sebagainya itu masih dalam pembicaraan dengan manajemen dari TPX. Jadi belum menutup kemungkinan ke situ, tapi yang jelas tidak secara cuma-cuma gitu. Itu sih. Mungkin kalau dari teman-teman TPX ada yang rencana bikin after movie atau gimana tuh, mini movie atau gimana, Mas? Ya mungkin aja, tapi kan itu juga belum tahu nih mau kayak gimana. Oke. Ya kalau after movie dokumentasi nanti follow aja IG-nya @86 Production. Oke, karena kabarnya X-Friend juga seluruh Indonesia kumpul deh ya di acara hari ini, karena ada yang bikin tour segala tuh. Iya. Paket-paket tour gitu ya. Mudah-mudahan semuanya sesuai harapan nih semuanya, karena gini ya. Momen yang seperti ini kan nunggunya 30 tahun. Iya. 30 tahun sekali ada nih gitu. Jadi mudah-mudahan cuma sekali. Hah? Cuma 30 tahun cuma sekali. Iya, kali dua kan 60 tahun. Mudah-mudahan masih pada hidup kita. Amin. Oke, siap. Ada pertanyaan lagi teman-teman mungkin? Oke, kalau nggak ada pertanyaan mungkin buat Mas Boy mungkin harapannya apa nih buat acara ini, Mas? Ya, yang jelas mohon supportnya teman-teman wartawan, karena kami juga butuh amplify ya dari memberitakan acara ini. Jadi dengan rendah hati saya mohon teman-teman wartawan untuk menyampaikan berita baik ini kepada masyarakat luas, agar teman-teman yang di luar sana jangan sampai ketinggalan informasi bahwa di tanggal 29 Desember besok di Gambir Expo akan ada 29 November akan ada sebuah perayaan ulang tahun Tim X yang ke-30 tahun, dan tidak hanya itu, ini bukan hanya sekedar perayaan tapi adalah sebuah reuni, kangen-kangenan dari para penggemar musik ska dari seluruh Indonesia untuk kumpul bareng di Gambir Expo tanggal 29 November besok. Oke. Kalau teman-teman dari TPX harapannya boleh silakan. Ya, kalau kita sih mungkin pertama harapannya akhirnya album ke-8 kita launching dalam bentuk fisik ya. Amin. Di zaman sekarang yang mungkin kita sendiri aja agak deg-degan gitu. Apakah semua orang masih punya keinginan untuk itu ya, punya fisiknya, tapi kita memberikan itu sebagai sesuatu yang ya kita benar-benar kita pikirin lah, kita pengen punya album, kita pengen punya fisik yang emang masih bisa dikoleksi gitu. Mudah-mudahan itu lancar juga sih tercapai nanti, karena itu kita barengin juga sama acara 30 tahun ini. Di 30 tahun ini harapan kita ya semua orang tahu bahwa musik ska ini bukan cuma musik yang bisa dinikmati segelintir orang, tapi mudah-mudahan semua orang bisa nikmatin musik ini gitu.